Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas tahfir rahmah dan hidayah yang masih memberikan saya kesehatan dan kesempatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul ibadah aspek ritual dalam Islam. Yang pertama, pengertian ibadah. Secara etimologis diambil dari kata abada ya'budu abadan fahuwa abidun. Abid berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, harta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karena seluruh aktivitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan murkanya. Manusia adalah hamba Allah, ibadullah, jiwa raga hanya milik Allah. Hidup matinya di tangan Allah, rezeki miskin kayanya ketentuan Allah, dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepadanya. Nah, ibadah juga ini terbagi menjadi 3, yaitu ibadah hati atau qalbiyah, seperti memiliki rasa takut, rasa cinta, mengharap, senang, dan ikhlas. Yang kedua adalah ibadah lisan dan hati atau lisannya wa qalbiyah, seperti zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, dan membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga ada ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wal qalbiyah, seperti zakat, haji, dan berpuasa. Nah, selanjutnya jenis-jenis ibadah. Yang pertama ada ibadah madha, artinya penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama ada keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Yang keempat, azasnya atau taat. Nah, ibadah yang termasuk ibadah manha yang pertama adalah sholat. Menurut bahasa doa atau rahmat, sedangkan menurut istilah sya'ra perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salat menjadi semacam seluruh spiritual bagi kegelapan hati, perasaan, dan kehidupan manusia. Nah, fungsi salat ini yang pertama itu ada salat merupakan suatu media komunikasi antara hamba dengan Khaliknya dengan cara menghadapkan diri dan hati kepadanya. Nah, yang kedua ada memberikan kesadaran terhadap waktu dan membawa hidup yang teratur serta penuh manfaat. Nah, yang ketiga sebagai obat penawar bagi kesehatan jiwa, rohani, dan fisik manusia. Yang keempat, mendidik jiwa manusia, menyelamatkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang kelima ada mendidik pemeluk untuk bergaul bermasyarakat, mempertebat ikatan ukhuwal Islamiyah atau salat berjamaah. Nah, yang kedua ada puasa atau sahum. Menurut bahasa menahan diri dari segala sesuatu
menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, bersetubuh, juga dari hawa nafsu yang akan mengurangi nilai puasa tersebut. Nah, seperti berkata dan berbuat keji dan kotor mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat tertentu. Nah, nilai saum ini puasa yang dikehendaki Allah bukan semata-mata menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri dari segala yang menodai keimanan yang tidak sesuai dengan keutamaan takwa serta pengawasan diri. Nah, ketentuan sahum, orang yang melaksanakan dikenakan ketentuan-ketentuan yang berupa anjuran dan larangan. Anjurannya ialah memperbanyak amalan soleh. Nah, sedangkan larangannya ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan sia-sia. Nah, yang ketiga ada zakat. Secara bahasa berasal dari kata zaka yang artinya mensucikan. Secara istilah, zakat sebagai nama atau sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Nah, fungsi zakat yang pertama ada bagi muzaki. Zakat berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh. Nah, yang kedua bagi mustahik. Zakat memberikan adanya harapan, adanya perubahan nasib, dan sekaligus menghilangkan sifat iri dengan dengki dan suudzon terhadap orang-orang kaya. Nah, yang ketiga bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan ada pemerataan pendapat dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Nah, yang keempat ada haji. Tujuan haji untuk mempresentasikan rukun Islam yang kelima. Sebagai muslim yang baik dan sudah mampu, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan tujuan untuk melengkapkan rukun Islam yang kelima dan wujud puncak ibadah seseorang. Nah, landasan dalam Quran surah Al-Imran ayat 3 artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata atau diantaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Al-Imran ayat 3. Nah, yang kelima ada tata cara haji. Yang pertama ada ihram. Berniat melakukan haji atau umroh. Niat haji dilakukan bersamaan dengan mengenakan pakaian ihram, yaitu pakaian tanpa berjahit sebagai simbol kehidupan yang mempunyai dua makna. Yang pertama, melepaskan diri dari kemewahan jasmani dan kesenangan duniawi. Kedua, sebagai sambutan atas panggilan Allah yang berupa seruan keras dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, yang kedua, tawaf, yaitu bentuk ibadah yang berupa tindakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, bergerak berlawan dengan arah jarum jam. Ada 3 jenis tawaf ibadah haji. Yang pertama ada tawaf qudum, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga tawaf wad. Nah, yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i artinya berjalan cepat. Sa'i adalah berlari-lari antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali balikan.
yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, yang keempat ada wukuf di Arafah. Wukuf adalah hadir di padang Arafah, yaitu suatu dataran luas tanpa penduduk di luar kota Mekah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan mengenai aspek ritual dalam Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.